Lanjut. Nah, kalau dulu fiil madi itu kan ada pembahasan seperti ini. Kalimah-kalimah atau huruf-huruf yang nempel sama fiil madi. Dulu kan ada a, u, ta tanis yang sukun. Kemudian ada alif, fa'ala ketempelan alif jadi fa'ala. Fa'ala ketempelan wau menjadi fa'alu. Fa'ala ketempelan ta tanis menjadi fa'alat. Kemudian ketempelan tak fa'il menjadi fa'al tak. Yang asalnya fa'ala ketika ketempelan tak fa'il menjadi fa'al. Nah, masih ingat dulu ibu-ibu? Insya Allah Ustadz. Kalau belum ya di murojaah. Nah ini dulu ada huruf-huruf yang menempel dengan fi'il madi dan itu sudah kita bahas. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, dan fa'alna. Nah, insya Allah hari ini kita lanjutkan pembahasan kalimah-kalimah yang nempel dengan fi'il mudori. Nah, kalau yang nempel dengan fi'il mudori ya insya Allah itu mah aman ya. Ya, kalau dengan fi'il madi itu a, u, ta, tanis yang sukun. Nah, kalau huruf-huruf yang nempel dengan fiil mudhari itu Allah ringkas. Cuma ada ani, una, na, dan ina. Cuma ada 4 kalimat doang. Hanya ada 4 huruf atau lebih tepatnya 4 isim domir yang menempel dengan fiil mudhari. Jadi akhiran fiil mudhari itu bisa jadi ketambahan ani, bisa jadi ketambahan una, bisa jadi ketambahan na, bisa jadi ketambahan ina. Contoh yaf'alu. Ini kan bentuk dasar fi'il mudhari. Fa'ala yaf'ulu. Nah, ini bentuk dasar yang belum bersambung dengan apapun yang kita bahas tadi. Mana? Nah, yang tadi kita bahas dari dahroja, dari takallama iya takallamu, dahroja yudahriju nasoro yansuru. Nah, itu bentuk dasar fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari tadi kadang ketambahan 4 huruf tambahan. Terkadang ketambahan ani, nasoro ketambahan ani menjadi apa? Yansuru ketambahan ani menjadi yansuroni. Atau kadang ketambahan una, yansuruna. Atau kadang ketambahan na atau ketambahan ina. Nanti kita bahas ya. Satu. Nah ini, kejauhan. Ini isyarona ini. Nah, jadi fi'il mudhari terkadang ketambahan ani, una, ina. Ketika ketambahan ani, una, ina, nah ini insya Allah aman ya. Ketempelan ani tinggal dibaca yaf'alani. Asalnya yaf'alu, lamnya difatahkan. Yang suruh ketambahan ani jadi yan suron. Ya'lamu menjadi ya'lamani. Yahsunu menjadi yahsunani. Kalau ketambahan ani, huruf terakhir fi'il mudhari'nya dibaca fatah. Asalnya yaf'alu. Ketika bersambung dengan ani, maka fi'il mudhari itu harus dibaca fathah. Yansuru menjadi yansuron. Ro-nya yang asalnya berharokat domah, ketika bersambung dengan ani, maka berubah harokatnya menjadi fathah. Yansuron. Kemudian ketika bersambung dengan una, maka fi'il mudhari akhirannya dibaca domah. Yansuru ketambahan una menjadi yansuruna. Ya'lamu, ya'lamuna. Yahsunu menjadi yahsununa, yukrimu, yukrimuna. Kemudian selanjutnya ada juga fi'il mudhari terkadang ketambahan ina.
taf alina, tan surina, ta lamina, ketambahan ina. Kalau bersambung dengan ina, maka fiil mudhari akhirannya dibaca kasroh. Asalnya yansuru menjadi yansurina. Kan ini asalnya ro, berharokat domah kan kalau belum bersambung dengan apapun. Ketika bersambung dengan ani, ro-nya dibaca fatah. Ketika bersambung dengan una, maka dibaca domah ro-nya. Dan kalau bersambung dengan ina, maka ro-nya dibaca kasar. Dan terakhir, kalau bersambung dengan na saja, ini gak ada una, ina, aninya, cuma bersambung dengan na, maka fi'il mudhari dibaca sukun. Yansurna, tansurna. Tansuru ketika kemasukan na menjadi tansurna. Sampai sini aman ibu-ibu? Atau kecepatan? Tes, tes. Menyimak, menyimak. Nah, jadi diulang, takut kecepatan. Terkadang fiil mudhari itu ketempelan salah satu dari empat akhiran. Fiil mudhari terkadang ketempelan ani. Bentuk dasar fiil mudhari itu yang kemarin yang tadi kita belajari. Istaf'ala jadi yastaf'ilu. Misalkan istakbaro fiil mudharinya tadi apa ibu-ibu? Istakbaro fiil mudharinya. Yastakbiru. Nah, yastakbiru itu bentuk dasarnya. Terkadang yastakbiru bisa ditambahkan ani. Ketika yastakbiru ketambahan ani, maka kita baca menjadi yastakbiron. Biro. Yastakbiru ketambahan una jadi apa ibu-ibu? Yastakbiruna. Una. Ketambahan ina menjadi Yastakbiri. Yastakbiruna. ketambahan na menjadi Takbir. Yastak. Yastakbiruna. ya. Ya. Yastakbaruna. Nah, begitu ketika ketambahan ani dibaca fatah, akhirannya asalnya yastakbiru jadi yastakbiro. Nih, yastakbiru ketambahan una ya didomahkan, yastakbiruna ketambahan ina dibaca Nah, yastakbirina, tastakbirina ina. ketika bersambung dengan nun maka dibaca Ina. sukun. Jadi yastakbirna. Nah, dari huruf mudoroah yang empat, huruf mudoroah empat itu anita, yang bisa bersambung dengan ani, una, dan ina itu cuma ta sama ya. Kalau fiil mudhari diawali hamzah sama nun, maka mereka gak bakalan bisa bersambung dengan huruf tambahan ini. Jadi yang ini, yang empat, ani, una, ina, dan na, itu khusus kalau fiil mudharinya diawali oleh ya atau diawali oleh ta. Kalau diawali oleh a atau na, diawali hamzah atau nun, maka fiil mudhari itu gak bakalan ada tambahan. Di akhir, gak bakalan ketambahan una, ina, atau ani. Berarti gak bakalan ada astakbiruna, gak bakalan ada nastakbiruna. Karena kalau diawali hamzah dan nun, fi'il mudhari pasti dalam bentuk asal, pasti dalam bentuk dasar tanpa tambahan, berbentuk yaf'ulu atau yastaf'ilu dan seterusnya. Jadi yang ada tambahan ani, una, ina itu khusus bagi fi'il mudhari yang diawali ya atau fi'il mudhari yang diawali oleh ta. Sampai sini aman ibu-ibu? Insya Insya Allah Allah. nyimak. Insya Allah aman. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum kita langsung lihat ke Quran bagaimana contohnya. Belum. Ustadz, Ya, hadir. kalau yang diawali Hamzah dan Nun, Ya. ujungnya bacanya gimana Ustadz? Kalau fiil mudhari diawali hamzah dan nun, bagaimana ujungnya? Nah, kalau fiil mudhari diawali oleh hamzah dan nun,
maka ya ujungnya seperti ini, seperti biasa. Kalau tidak ada apa-apa dibaca doma, yaf'ulu, kan yaf'ulu bisa diganti huruf mudhari'ah yang empat. Bisa dibaca yaf'ulu, bisa dibaca af'ulu, naf'ulu, atau taf'ulu. Nah, kalau misalkan huruf mudhari'ah dari yaf'ulu ini kita ganti menjadi af'ulu. Nah, berarti ini gak bakalan mungkin bersambung dengan ani, una, ina, dan na. Pasti tetap akhirnya seperti ini. Nah, gak bakalan ketambahan una, gak bakalan ketambahan ina, ani, dan lain-lain. Pasti akhirannya adalah huruf lam, huruf originalnya, huruf aslinya. Nah, kemudian akhirannya dibaca bagaimana? Ya sama seperti fi'il mudhari pada dasarnya. Yang mana fi'il mudhari dibaca domah ketika kapan? Masih ingat? Fi'il mudhari Tidak, dibaca tidak, domah ketika Tidak tidak diawali, ada yang dengan tidak itu ada, huruf tidak solfah. yang mungkin. tidak diawali harap nawasib dan tidak diawali oleh harap jawazim. Maka fi'il mudhari dasar, namanya fi'il mudhari sebelum ketambahan ani, una, ina, dan seterusnya. Fi'il mudhari yang nggak ada huruf tambahan, kalau tidak ada harap nawasib dan jawazim, itu berakhiran domah. Ini berlaku bagi semua huruf mudhari'ah, baik itu diawali hamzah, atau nun, atau ya, atau tak. Nah, ini berlaku semua. Hukum seperti tadi, ketika fi'il mudhari tidak ada harap nawasib dan harap jawazim, maka dibaca domah. Berlaku bagi huruf mudhari'ah apapun, mau alif, af'ulu, naf'ulu, yaf'ulu, dan taf'ulu. Berlaku semua. Fi'il mudhari dibaca fathah ketika kemasukan amil nawasib. Nah, ini juga berlaku bagi seluruh ini. Huruf mudhari'ah. Fi'il mudhari diawali huruf mudhari'ah apapun ya ketika kemasukan harap nawasib seperti an misalkan, an, an af'alu. Ini kan af'alu, kemasukan an menjadi an af'ala. Nah, ketika kemasukan harap nawasib dibaca fathah. Begitu pula ketika kemasukan harap jawazim, maka fi'il mudhari dibaca dhamma. Asalnya af'alu, sebelum ada lam dan an kan dibaca af'alu, yaf'ulu, ya-nya diganti hamzah menjadi af'ulu. Ketika kemasukan lam, maka dibaca yaf'ul. Baik itu diawali ya, yaf'ul, atau diawali ta, lam taf'ul, atau diawali nam menjadi lam naf'ul, atau diawali hamzah menjadi lam af'ul. Begitu. Jadi fi'il mudhari yang diawali hamzah dan nun, ya akhirannya dibaca salah satu yang tiga. Fatah, dibaca domah, dibaca fatah, atau dibaca sukun. Salah satu dari harokat yang tiga. Kalau tidak ada apa-apa, kalau tidak ada harap nawasib dan harap jawazim, maka fi'il mudhari dibaca domah. Kalau ada harap nawasib dibaca fatah, dan kalau ada harap jawazim dibaca sukun. Nah, cuma yang membedakan tadi, kalau diawali hamzah dan diawali nun, itu fi'il mudhari gak bakalan ketambahan ani, ina, dan una. Gak bakalan ada huruf tambahan. Selain itu ya hukumnya sama seperti yang diawali ya dan yang diawali ta. Ada lagi yang mau ditanyakan? Belum, Ustaz. Ustaz. Nah, belum. Ya, bismillah kita sini melihat-lihat sebentar. Kemarin kan sudah kita bahas. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Contoh ini udah ya. Kita ke ayat selanjutnya aja ya. Nah ini kemarin kan kita sudah membahas di ayat ini ada beberapa fi'il mudhari yu'allimuna. Unzila ini fi'il madi. Biba bila harut yu'allimani. Nah ini bersambung dengan ani. Di awalia bersambung dengan ani. Di awalia bersambung dengan una. Fayata'allamuna. Di awalia bersambung dengan una.
Wa ma hum bidorrina. Nah, tapi mohon diperhatikan, ani, una, dan ina itu bisa nyambung sama fiil mudhari, bisa nyambung juga sama isim. Contohnya ini kita lihat bidorrina. Jadi tidak semua kalimat yang diakhiri oleh ina itu adalah fiil. Bisa dilihat kan ini diakhiri oleh ina. Tapi ini bukan fiil mudhari. Cara membedakannya yang mudah kita lihat huruf awalnya. Kalau huruf awalnya itu bukan huruf mudhoro'ah, di sini kan diawali oleh bi atau diawali oleh bo, banyak harap jar. Nah, berarti kan dorina. Atau di surat Al-Fatihah ada waladhdallin. Diakhiri oleh ina. Ina, iya, dan nun. Nah, itu tidak semua fi'il mudhari. Ada juga isim-isim yang ketempelan dengan ina. Cara membedakannya ya lihat huruf awalnya. Kalau huruf awalnya bukan ya dan bukan ta, yang ketempelan ina itu bukan fi'il. Pasti isim. Kemudian ada juga ya ta'allamuna ketempelan una. Ini fi'il mudhari juga diawali oleh ya, diakhiri oleh una. Min khalaq laukanu Yufarriquna. ya'lamun. Hmm. Ada yang ketinggalan di sini fi'il mudhari. Nah, ini yufarriquna. Yufarriquna. Itu mah yang kemarin kita ke ayat selanjutnya 102 103 ada 104. Nah ini Bismillah. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu wa qulun zurna. Jangan 105. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin. Nah ini juga ketahuan. Ketemu yang diakhiri ina. Tapi ini bukan fi'il mudhari. Karena diawali oleh alif lam. Ayyunazzila alaikum min khairim min rabbikum wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Ada fi'il mudhari di sini Ibu-ibu? Ayyunazila ya Ustaz. Yunazzila ma yawaddul Ya, mana ini ya, ayyunazzila selanjutnya Yahtasu. oh, ya apa? Yahtasu. yasha'u, Yakhtassu selanjutnya Yasha'u. 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 Selanjutnya Udah, udah yawan, Udah. eh, Ya Allah. ya, bukan ya? terakhir ini yawaddu Iya, yawaddu. Nah, yunazzila. Kenapa kira-kira ini dibaca fathah padahal fi'il mudhari? Karena ada harf jawazim. Karena ada an, Eh, an, harap nawasib. nawasib. Mm-mm. Kalau kita hilangkan harap nawasibnya, maka ini dibaca apa kira-kira? yunazil, Yunazilu. Yunazilu. Iya. Kalau kesambung dengan una, maka kita dibaca apa ini? Yunaziluna. Mm-mm. Kalau bersambung dengan ina dibaca yunaziluna, Yunazilina. yunazilina. yunazili, Ketika bersambung dengan ani, maka dibaca. yunazila, Nani. Nah, insya Allah aman semua ya. Jadi fi'il mudhari di sini ada yawaddu, yasha'u, lani, yunazzila, dan yakhtassu. Alhamdulillah. Ada fi'il madi di sini? Nggak ada ya. kafaru itu, kafaru, Oh iya, ketinggalan betul. Kafaru fi'il madi. Ada lagi? Nggak ada. Kafaru ya fi'il mudhari'nya udah pada aman ya. Kafaru fi'il mudhari'nya Yukafiru. Kafiru. firu, yakfuru. Karena kan kafaru fi'il sulasi. Kafaro yakfuru.
Ya, terakhir selanjutnya latihannya ini. Manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Ada fi'il mudhari di sini. Ada Nansah bukan. Nansah. nansah. Nansakh. Selanjutnya Nansiha. nunsiha, ya. Selanjutnya Ta'lam. Nahti bukan. hmm? Nah, nahti Na'ti. bukan. Na'ti juga sama fi'il mudhari. Selanjutnya Ta'lam. 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 Selanjutnya Hmm, habis apa masih Udah, ada? udah. udah. Nah, ini fi'il mudhari'nya satu, nansah. Kenapa dibaca sukun kira-kira? Karena Ada ada huruf itu Jawa wajib. Jim. Ada Huruf harap Jawa Jim. jawazim. Manansah. Lam alam, lam main, lila, dan juga isma. Ya, harap jawazim ada juga ma lah. Nansah, asalnya nansahu. Berarti kira-kira ini berasal dari fi'il sulasi, rubai, khumasi, atau sudasi. Nansah itu fi'il madinya. Rubai. Sulasi. Fi'il Rubai. Sulasi. Sulasi. sulasi apa Sulasi. rubai? Sulasi. Sulasi Masih. bisa kita ketahui dari harokat huruf mudoroahnya. Harokat huruf Dasar. mudoroahnya fathah. Berarti fi'il sulasi. Kenapa sulasi? Karena ketika kita buang huruf mudoroahnya menyisakan tiga huruf. Nun, sa, dan ho. Tiga huruf. Nun siha, nah ini ada ya ada huruf ilatnya. Nun siha. Jadi terus begitu pula nanti ada huruf ilatnya. Ya jelas ini fi'il madi, fi'il mudhari. Ya, kenapa tidak kita bahas na'ti dan nunsiha? Karena tadi kalau kita lihat nansah, cara menentukan fi'il mudhari, fi'il madi dari nansah kan mudah. Cara menentukan fi'il madi dari nansah, caranya bagaimana? Ya tinggal kita hapus huruf mudharaahnya. Setelah nansah dihapus huruf mudharaahnya menyisakan tiga huruf. Nun, sa, dan kho. Berarti Oh, tinggal dimasukkan ke wazan fi'il sulasi. Yang mana wazan fi'il sulasi ada tiga. Fa'ila, fa'ala, dan fa'ul. benar. Tapi hal tersebut ketika kita bawa ke nati, nati ketika kita buang huruf nunnya jadi berapa huruf? Jadi Dua. jadi dua. A dan ta. Padahal kan Ta. minimal fi'il itu ada empat huruf. Minimal tiga huruf. Oleh karena itu ini ya sengaja kita tidak cari fi'il madinya karena ada yang dibuang. Yang dibuang huruf ilat. Selanjutnya ke ta'lam. Kenapa ta'lam dibaca sukun? Karena ada Jawa Jim. Huruf lazimnya. Mana Alam. harap jawazimnya? Alam. Lam. Alam. Ta'lam. Alam. Alam ta'lam. Kalau alamnya kita hilangkan, maka fi'il mudhari'nya kita baca bagaimana? Ta'lamu. Ta'lamu. Kalau ketempelan dengan una, kita baca. Ta'lamuna. Ta'lamu. Nah, kalau ketempelan dengan na, nun saja. Na'lamu. Nah, Tak. Lamna. Hmm? Tak. Lamna. ta'lam, ta'lamu, Na'lamu. ketempelan dengan nun. Jadi, Ta'lamna. Lam. ta'lam, nah, disukunkan. Na'lamna. Oh. Ta'lam, nah, nah, ketika bersambung dengan nun, maka fi'il mudhari ya disukunkan akhirnya. Jadi, ta'lam. Terakhir, ta'lamu ini fi'il madinya apa kira-kira? Alama. Alamat. Alam. Seperti itulah alama atau alimah. Wallahu a'lam bishawab. Di sini udah mau maghrib. Ada yang mau ditanyakan ibu-ibu? Belum Ustadz. Masih. Masih berapa? Masih Masih mencerna. Wing Iya, to wing. ya masih mencerna karena masih belum terbiasa membentuk fi'il mudhari.
Nah, insya Allah PR-nya biar nggak lupa, kita dari sini saja supaya terbiasa membentuk fiil mudhari. PR-nya dari ya membentuk fiil mudhari dari sini. Oh, dari sini ya. Ya, buat latihan ya silahkan di rumah ini mah nggak dikumpulin juga Halaman nggak apa, tapi dilatih di rumah. Piil-piil yang ada di Qoidati ya silahkan secara mandiri dijadikan fiil mudhari semua. Fiil madi yang ada di sini, misalkan aksama, fiil mudharinya jadi yuk. Sim. Nah, PR-nya itu aja. Jadi latihan mandiri membentuk fiil mudhari. Jadi ketika pertemuan depan saya tanya tiba-tiba toa fiil mudharinya apa? Ya berarti. Jadi insya Allah nanti minggu depan ya PR-nya itu ya dari sini. Nanti saya tanya satu-satu. Khosyia fiil mudhari'nya apa? Hadroma fiil mudhari'nya apa? Jadi silahkan berlatih membentuk fiil mudhari dari fiil-fiil madi yang ada di qaidati. Aman PR-nya? Nanti saya share di grup PR-nya biar nggak lupa. Banyak Semua. Ustaz. Ya nggak perlu banyak-banyak. Yang penting latihan lah. Karena kan halaman berapa? halaman berapa? Halaman dua. Semua wazan itu teh berarti. Semua- Iya, Semuanya. pelan-pelan aja pelan-pelan. Atau Semua Nanti wazan, tapi pokoknya kalau ditanya Ustaz harus bisa gitu ya Ustaz. atau gini aja biar gak semua wajan ya silahkan dari masing-masing wazan diambil dua lah. Nanti minggu depan setorkan Ya, di pertemuan. Jadi nazoro baris yanzuru, sajada yasjudu, sofaro perwakilan yasjudu. Jadi PR-nya barisnya bebas. ya Yang baris Bebas, bebas. keberapa? Bebas. terus mau ngambil dari mana aja silahkan. Yang penting dari satu wazan diambil dua fiil kemudian dijadikan fiil mudhari. Dan itu nanti Oh, dua disetorkan ketika pertemuan depan. Fa'ila diambil pilihan. mana aja bebas mau dari sini mau dari sini. Fa'ila hawira berarti fi'il mudhari'nya yahwaru. Zaliko yazlaku. Nah, kemudian di sini juga ambil dua wazan. Tom ana yutom inu sama harsaja yuharsiju. Nah begitu. Aman PR-nya? Nah, kalau bisa lebih ya alhamdulillah. Ini mah minimal dua maksimal bebas. Semakin banyak berlatih maka insya Allah semakin lancar. Karena pembahasan fiil alhamdulillah bentar lagi mau selesai. Tinggal bahas fiil amr, habis itu kita lanjut ke pembahasan isim. Ya, sekian sepertinya kalau tidak ada pertanyaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. syukuran ibu-ibu. Syukron Ustaz, Jazakallahu jazakallahu khairan. khair Ustaz.